Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep pecahan campuran, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, tidak lupa Bapak sampaikan kembali nih, silakan disiapkan buku paket kalian, lalu buku catatan kalian, serta alat tulis kalian, agar nantinya informasi penting yang Bapak sampaikan dapat segera kalian catat dan kalian simpan. Oke, silakan disimak videonya. Baik nak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pecahan campuran. Bagaimana konsep sebenarnya dari pecahan campuran itu sendiri ya. Nah, sekarang masih menggunakan media yang sama. Bapak punya kertas 1/4 ya. Bapak punya kertas dengan nilai pecahan 1/4. Oke. Bapak akan ambil satu lagi. Ini konsep penjumlahan. Ada berapa sekarang jumlahnya? Ya, ada 2 kertas yang nilainya adalah 2/4 penjumlahan. Ditambahkan lagi dengan 1/4 lainnya. Ada berapa? Total adalah 3 buah kertas dengan nilai 3/4. Lalu Bapak ambil lagi 1. Dia menjadi 4/4. Oke, masih ingat pelajaran kemarin? Dia adalah 4/4. Sekarang Bapak udah pernah bilang sebelumnya bahwa 4/4 itu sama aja dengan 1. Caranya ada banyak, bisa kalian temukan tuh di pembelajaran sebelumnya. Ketika secara konsep, karena dia udah terkumpul 4 kesatuan, kamu udah ingat ya, ini pembilang dan ini penyebut. Total keseluruhannya ada 4. Sekarang udah ketemu 4 nih. Tuh, udah 4 bagian. Artinya dia udah menjadi satu kesatuan penuh. Makanya 4/4 itu sama dengan 1. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan konsep kotak. Kemarin udah kita bilang juga ya, 4. Nah, silakan kamu lihat video sebelumnya. Ini 4 kotak akan dibagi ke 4 orang. Maka masing-masing orang akan mendapatkan satu. Akan dapat 1 kotak. Tuh. Jadi 4 dibagi dengan 4 juga 1. Lalu cara yang ketiga, kamu ada langsung membagi 4/4 tadi sama dengan 1. Itu akan menjadi 4 dibagi 4. Ketika sebuah bilangan dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan 1. Selalu menjadi 1. Seperti itu ya. Nah, oke, ini udah kemarin kita pelajari. Baik. Sekarang kita kembali ke konsep pecahan campuran. Bapak kembali akan meletakkan 4/4 ini. Kita bilang 4/4 adalah 1. Dia udah jadi satu kesatuan yang penuh. Oke, sekarang Bapak akan ambil. Bolehkah kita tambahkan dengan 1/4 lagi? Jawabannya boleh, tidak masalah. Mungkin ini adalah 1/4 dari bagian yang lain. Dari 1/4 keseluruhan yang lain. Enggak apa-apa ya. Oke, sekarang gimana cara yang menghitung ini? Baik, ketika ini kamu lihat, sekarang silakan kamu lihat baik-baik. Ada berapa total kertasnya? 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya ada 5 bagian ya. 5 bagian. 5 bagian kertas. Sudah jelas ya, ada 5 ya. Nah, sekarang apakah ini disebut 5/5? Tidak. Kenapa? Karena sebenarnya satu kesatuannya adalah hanya 4 keseluruhannya. Ini
adalah 1/4 dari bagian yang lainnya. Dari bagian ini sebetulnya. Cuman hanya saja kita ambil 1 dari situ. Inilah sebenarnya konsep pecahan campuran. Sehingga ketika dia menjadi tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5/4 ya. Dia akan menjadi, coba tuliskan di sini ya. Ini 5/4. Nah, ini bisa dirubah menjadi bentuk pecahan campuran. Kayak gimana itu? Konsep dulu. Kita akan belajar konsep. 1, 2, 3, dan 4. Untuk di sini. Lihat ya. Secara konsep, ini ada berapa? Ada 5/4. 5 bagian dari 4. Ini adalah bagian yang lain. Sekarang kita lihat ini aja dulu. Ini berapa? 4. 4/4 atau 1. Oke, kita akan tulis dulu. 1 ya. Yang ini tadi. Oke. Sekarang nambah 1 di sini. Yang barusan tadi. Maka kita akan tulis di sini adalah 1/4. Jadilah dia sebagai pecahan campuran. Ini sebenarnya konsep dari pecahan campuran tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ternyata di sini ada 5 kertas sebetulnya. Hanya saja pembagiannya atau total keseluruhannya hanya ada 4. Nah, ketika kita masukkan di sini menjadi 1, dia akan menjadi satu kesatuan penuh yang ini. Lalu ininya tinggal kamu tambahkan di sini. Jadi 1/4. Sehingga 5/4 itu sama dengan 1/4. Cukup jelas? Kita akan coba pecahan yang lain. Nah, oke. Kita akan coba dengan pecahan yang lain. Biar kalian semakin jelas ya konsep pecahan campuran. Baik, sekarang Bapak akan coba ambil bagian ini. Nah, bisa kan lihat? Oke. Ini adalah kertas dengan nilai 1/2 dan kertas dengan nilai 1/2. Kamu harus lihat penyebutnya. Ada 2 di sini. Artinya total dari keseluruhan kertas ini hanya ada 2 saja. Total dari keseluruhan bagian ini hanya ada 2 saja. Dan ini sudah 2. Ini sudah menjadi keseluruhan. Sehingga 1/2 dengan 1/2 dia menjadi 2/2. Dia akan menjadi 2/2. Dimana kalian sudah tahu 2/2 adalah sebenarnya 1 karena dia satu kesatuan, atau karena dia dibagi dengan dirinya sendiri juga 1 nilainya, atau karena ada 2 kotak dibagi untuk 2 orang juga masing-masing dapat 1. Intinya 2/2 adalah 1. Dengan berbagai cara udah Bapak sampaikan. Sekarang datanglah 1/2 dari kertas yang lain seperti ini. Ini akan menjadi pecahan campuran, gitu ya. Ketika dia ditambahkan 1, datang 1 yang lain, maka dia menjadi 1, 2, 3. 3/2. Tuh, 3/2. Bukan lagi 2/2. Karena 2/2 hanya ini. Sekarang muncul ini, dia menjadi 3/2. Nah, menjadi 3/2 ya. Sekarang berapakah ini? Ketika dia menjadi pecahan campuran, oke, dia kamu lihat sini. Dia udah menjadi satu kesatuan. Maka sebenarnya ini adalah pemecahan dari 2/2. Ini 2/2
bergabung atau ditambah dengan 1/2, sehingga dia menjadi, ini berubah menjadi 1 dan ini menjadi tetap 1/2, sehingga ketika 3/2 menjadi pecahan campuran, dia menjadi 1/2 atau 1/2, gitu ya. Oke, sekarang kita coba hal yang lain. Ada di sini misalnya berapa ya? Ada di sini 1/3. Tuh, kamu bisa nebak ada berapa bagian? Seluruhnya ada 3 bagian. Ditambah 1/3, ditambah 1/3, ditambah lagi dengan 1/3. Oke. Ketika kalian tambahkan saja yang ini dahulu, dia menjadi 3/3 plus yang ini turun 1/3. 3/3 dia menjadi 1/3 di sini. Nah, seperti itu. Atau kamu dengan cara lain juga boleh. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dia menjadi 4 dari 3 bagian. 4/3. Ketika 4 dari 3 bagian dirubah menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran, dia adalah menjadi 1/3. Kenapa? Karena ini adalah 4 dari 3. Kita ambil dulu 3/3 ditambah 1/3, sama seperti ini. 3/3-nya 1 dan 1/3 di sini, sehingga menjadi 1/3. Ini konsep ya, ini konsepnya. Bapak sudah nyampaikan secara konsep, gitu ya. Oke. Baik, coba kita lagi dengan pecahan 1/8. Nah, silakan kalian lihat sendiri. Ada pecahan 1/8. Total ada berapa semua? Totalnya ada 8. Betul sekali kalian. Bapak akan letakkan 8 lembar di sini. 8 kertas 1/8. Tuh. Nah, silakan kalian lihat. Oke. Sudah ya? Nah, baik. Sekarang ini 8/8 atau sama dengan 1. Itu ya. Lalu muncul tambahan. Kita akan munculkan tambahan bentar. Satu per 8 di sini. Ini sebenarnya bagian dari yang lain, bukan dari yang ini. Datang dia 1. Dia menjadi berapa? Dia akan menjadi kertasnya 9/8. Ini 9 gabungan dari 8/8 yang ini dengan 1/8 dari bagian yang lain. Totalnya kalau digabungkan ada 9 bagian dari 8 keseluruhan. Ini nambah 1 aja di bawahnya, 1 bagian yang lain. Nah, sehingga ketika dia menjadi pecahan campuran, 8/8 ini menjadi 1, ya, menjadi 1. 8/8 sama dengan 1, lalu gabung 1/8. Sehingga ketika dia berubah menjadi pecahan campuran, dia menjadi 1/8. Gitu ya. Nih, Bapak tuliskan. Tadi kan awalnya ada 8 ya, 8/8. Lalu datang 1/8. Nah, dia sehingga menjadi 9/8 seperti itu. Ketika 9/8 mau dirubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, maka kita merubahnya seperti ini konsepnya. 8/8 adalah 1, lalu 1/8-nya masuk ke sini. 1/8.
Sehingga 9 per 8 sama dengan 1 per 8. Selesai. Seperti itu. Ya, itulah konsep dari konsep dari pecahan campuran yang sebenarnya. Karena dia udah bergabung jadi satu. Kalau kita pecah 1 per 8 mau kita uraikan 1 per 8. Oke, gimana penguraiannya? Kita udah tahu nih total semuanya ada 8. Sehingga 1 ini kita akan rubah menjadi pecahan, yaitu 8 per 8. Tambahkan dengan 1 per 8. Dia akan kembali menjadi 9 per 8. Nah, seperti itu konsep dari pecahan campuran gitu ya. Nah, mudah-mudahan ketika kalian menyaksikan video ini, kalian tuh udah langsung tahu bagaimana sih kok bisa ada 1 per 8 itu gimana maksudnya. Nah, Bapak takutnya kalian tuh nggak paham. Kalian tuh nggak paham gimana pengertian dari 1 per 8. Sebenarnya 1 ini adalah 8 per 8 dengan 1 per 8. Sehingga dia itu adalah 9 per 8. Kadang kita biasa langsung ubah 9 per 8 dirubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Oke, cara ringkasnya, secara teori dibagi langsung. 9 dibagi 8 dapat berapa? Sisa berapa? 9 bagi 8 itu dapatnya 1. Sisa berapa? Sisa 1. Dari berapa? Dari 8. Itu juga bisa sebetulnya. Memang seperti ini cara mengerjakan cepatnya. Cuman Bapak mau menanamkan konsepnya terlebih dahulu biar kalian paham datang dari mana 1 yang ada di depan ini. Gitu ya. Biar kalian paham dari mana asalnya 1 di sini. Oke, sekarang kita pindah ke kertas berikutnya. Bapak di sini punya pecahan. Pecahannya adalah 1, 2 per 3. Sekarang lihat 1, 2 per 3. Ada yang bisa menguraikan? Ini sebetulnya seperti apa? Oke, kita akan coba uraikan. Kalian lihat penyebutnya ada 3. Sehingga 1 ini sebetulnya akan berubah menjadi 3 per 3. Ditambah dengan masuk yang ini 2 per 3. Sehingga ketika dijumlahkan dia sebetulnya adalah 5 per 3. Nah, itulah asal mula 1 datang dari mana? 1 datangnya dari sini. Nah, sekarang konsep tentang pecahan campuran 1 ini Bapak rasa kamu udah mulai mengerti dari mana asal 1 ya. Nanti kalau masih belum paham silahkan diulang-ulangi lagi videonya. Sekarang kita akan mencoba merubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Seperti itu ya. Kita akan mulai dari konsep lagi-lagi. Kita akan mulai dari sebuah konsep. Oke. Sekarang Bapak pakai pecahan yang ada di sini aja. Bapak ambil contoh menggunakan pecahan yang udah Bapak sediakan. Misal seperti ini. Ada masalah. Ada penjumlahan pecahan biasa yang penyebut sama 2 per 4 ditambah 3 per 4 menjadi berapa dia? Oke. Kamu harusnya udah tahu ketika dia 2 per 4 ditambah 3 per 4 kamu bisa menambahkan di atas, atau kamu juga boleh dengan cara konsep seperti ini, tidak masalah Bapak. Kalau udah lihai, udah tahu alasannya kenapa, boleh langsung dengan menjumlahkan di sini. 2 ditambah 3 menjadi 5 per, Bapak udah bilang penyebut tidak perlu kamu operasikan. Karena apa? Karena dia sebetulnya menjelaskan atau menerangkan bagian dari keseluruhan tadi. 4 5 per 4. Ini adalah hasil dari 2 per 4 ditambah dengan 3 per 4. Ini melewati batas 1 ya. Harusnya
4 ini hanya sampai pada 4/4. Loh kok ini 5/4? Nah, disinilah mulai asal mula pecahan campuran tadi. Oke, Bapak akan mengajari kalian bagaimana merubah 5/4 ini menjadi pecahan campuran melalui konsep. Sekarang kita akan ambil berapa? 5 dari 4. Kita akan ambil 5. 1, 2, 1, 2, 3, dan 4. Satu lagi biar sampai 5. Tuh. Ini menunjukkan pecahan 5/4. Sekarang 5/4 kita akan rubah menjadi pecahan campuran. Seperti apa itu? Oke. Kita lihat. 1/4, 1/4, 1/4 tambah 1/4 jadi 2/4, 2/4, 3/4, 3/4, 4/4. 4/4 sudah habis. 4/4 dia akan menjadi dan 1/4 ya. 4/4 dan 1/4. 4/4 dia akan menjadi 1. Kenapa? Udah dijelaskan. Silahkan kamu putar balik videonya. 1/4. Sehingga ini udah jadi pecahan campuran. 1/4. Sehingga 5/4 ketika dirubah menjadi pecahan campuran, dia akan menjadi 1/4. Seperti ini konsepnya. Bapak ngumpulkan dahulu 5/4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini udah 5/4. Lalu kita gabungkan yang menjadi satu kesatuan dulu. Satu kesatuan dulu yang mana? Yang ini. Udah jadi satu kesatuan, berubah menjadi 1. Sisanya yang ini adalah 1/4. Sehingga 1/4. Nah, makanya 5/4 sama dengan 1/4. Seperti itu cara atau konsep dari pecahan campuran. Jelas ya? Mudah-mudahan sudah sering Bapak ulang nih. Mudah-mudahan kalian cukup jelas dengan materi ini, dengan penjelasan ini. Oke, sekarang apakah semua pecahan harus dengan cara ini dikerjakannya? Oh, tentu tidak. Ketika kalian udah paham konsep, itu kalian artinya sudah bisa memahami pecahan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara termudah atau cara ringkas biar kalian nggak ribet bawa kertas terus. Yang penting konsep udah paham, ya. Baik. Sekarang kita mulai, misal dari sini aja deh. Kita bedakan ya. Oke, baik. Sekarang di sini ada penyumlahan. Kita misalkan 1/8 ditambah 5/8 ditambah 6/8. Nah, kita akan selesaikan ini. Tentu udah tahu dong berapa hasilnya. 1 tambah 5 6, 6 tambah 6 12. Sehingga hasilnya adalah 12/8. Gimana merubahnya menjadi pecahan campuran? Baik, bisa kamu menggunakan ini. Kamu kumpulkan dulu 1/8 sampai mencapai 12/8, 12 buah ya. Baru kamu kumpulkan satunya nanti. Baik, caranya ada 2 cara. Cara yang pertama, kamu 12/8 ini kamu harus pisahkan dulu. Dia itu sebenarnya terdiri dari apa? Dia itu sebenarnya terdiri dari 8/8 ditambah dengan 4/8. Seperti itu ya. 8, 9, 10, 11, 12 tuh. Kenapa Bapak milih 8/8 bukan 5, bukan 6, bukan 7, bukan 10? Karena Bapak mengincar satunya biar dia bisa dibikin 1. Seperti itu. Nah,
sekarang 8/8 adalah 1, tinggal tambahkan 4/8. Sehingga 12/8 hasilnya adalah 4/8. Beres dengan cara yang pertama. Jelas ya? Bapak poinnya di sini mencari gimana caranya biar dia bisa dibikin 1, yaitu dengan mendatangkan 8/8. Lalu kok 4? Bapak mengurangkan, mikir sisanya. 8 udah ketemu 8, baru berapa sisanya biar bisa dapat 12. Sehingga 8 ditambahin 4 akan jadi 12 dong. 8, 9, 10, 11, 12. Pas tuh, ya kan? 1, 4/8. Cara yang kedua ini biasa kita kerjakan kalau sudah ahli, sudah lihai, menggunakan menggunakan cara pembagian seperti ini. Tuh, pembagian yang seperti ini. Sudah pernah kan lihat kan? Ini kalau tidak salah ada di pembelajaran kelas 4 atau kelas 3. Nah, 3 atau 4 nih tentang pembagian perkalian. Oke. Sekarang kamu udah hafal dong perkalian 8. Caranya gimana? Udah paham dong? 12 bagi 8 dapat berapa? 12 bagi 8 itu cuman dapatnya 1. Ya? Itu kan? 8 langsung 16, enggak 12. Jadi 12 bagi 8 cuman dapatnya 1 aja. 1 dikali 8 menjadi 8. Kamu kurangkan 12 dikurang 8. Hitunglah 4. Nah, ini sudah jadi pecahan campuran. Gimana caranya? 1 hasilnya di sini, sisanya di sini, lalu penyebutnya di bagian sini tetap. Hasil, sisa, ini penyebut. Ini menggunakan cara yang kedua, sehingga hasilnya pun tetap sama, 1 4/8. Sama kan? Oke, dengan menggunakan cara ini ataupun juga dengan menggunakan cara yang ini sama aja. Ini dengan pembagian ya, 12 bagi 8 dapatnya cuma 1. Oke. Baik. Sekarang kita coba dengan cara lain. Kita coba dengan pecahan lain misal. Baik. Sekarang kita akan coba pecahan bentuk lain ya. Nah, oke. Sekarang misal ada masalah nih. Kita gunakan pecahan 1/2 aja. 1/2 misalnya ditambah dengan 4/2 misal ya. Jadi berapa nih ya? Ketika penyebut udah sama, kamu tinggal langsung menambahkan bagian pembilangnya aja. Jelas tuh. 1 tambah 4 adalah 5/2. Sekarang 5/2 ini harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Seperti apa dia? Nanti kita coba. Cara yang pertama, dengan menggunakan konsep. Bapak akan buat 5/2 secara konsep. 1/2 sampai 5 kali. 1/2 1/2 1/2 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang silakan kalian lihat. Kita akan mencari 1 di sini. Ketika 1/2 tambah dengan 1/2 yang ini, nih, dia udah jadi 1. Ini dia udah juga jadi 1. Sedangkan ini sisanya. Kenapa ini jadi 1? Harus lihat ya. 1/2 tambah 1/2 menjadi 2/2. 2/2 sama dengan 1, jelas. Oke. Sehingga dengan cara konsep ini dia akan menjadi 1 tambah 1, 2. Sisanya 1/2. Sehingga 5/2 dirubah menjadi pecahan campuran, dia akan menjadi 2, 1/2. Ini pakai cara yang pertama. Kita pakai cara yang kedua.
Cara yang kedua ya. Oke. Sama hampir mirip dengan ini. 5/2 tadi kamu uraikan. Ya. Kamu uraikan atau kamu pecah menjadi beberapa bagian biar kamu dapat 1. Oke. Kita lihat 2. Di sini ada 2. Sehingga biar jadi 1, dia harus tambahan dari 2/2. Ya, masih 2 nih. Tambah 2/2 lagi biar 1. 4 nih, 4/2 nih. Dia minta 5. Tinggal 1/2 lagi. Seperti itu. Nah, sehingga ketika dia dirubah atau diselesaikan, 2/2 ini sama dengan 1. Tambah 2/2 yang ini sama dengan 1 lagi. Tambah ini sisanya 1/2. Sehingga 1 dengan 1 menjadi 2. Sisanya 1/2. Sama dengan yang ini. Nah, cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini dengan menggunakan pembagian. Baik. 5/2. Kita dengan menggunakan pembagian. 5 dibagi 2. Karena dasarnya per itu adalah bagi ya nak. Kamu harus ingat baik-baik. Per ini sama dengan bagi. 5 dibagi 2 dapat berapa? Coba kita ingat-ingat perkalian 2. Nih 5 nih tangan Bapak nih ya. Kalau diambil 2 dapat berapa ya? Dapat 2, sisa 1. Sehingga 5 dibagi 2 dapatnya 2. 2 dikali 2 dapatnya adalah hasilnya adalah 4. Kurangkan 5 kurang 4 1. Nah, masuklah kita ke hasilnya. Hasilnya adalah hasil ya, sisa per penyebut atau total semuanya ya. Sehingga hasilnya udah ketahuan. Hasil ditaruh di sini ya. Hasilnya adalah 2. Sisanya adalah 1. Totalnya sorry nih. Ini totalnya. Ini hasilnya. Nah, sehingga klop semua. 5/2 dengan cara pembagian yaitu hasil, sisa, dan total 2 1/2. Dengan menggunakan cara ini, dengan cara mencari satunya, kita kumpulkan dulu yang bisa jadi 1 juga dapat 2 1/2. Dengan cara konsep, kita tanamkan dulu konsepnya, kita kumpulkan dulu 1/2, kita buat sampai 5 buah. Lalu kita kumpulkan yang jadi 1, yang jadi 1 jadi 2 ya, 2 1/2. Sama semua, klub semua. Ya, mudah-mudahan dapat kalian pahami pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Oke, demikian pembelajaran kita tentang konsep dari pecahan campuran. Satu pesan Bapak agar kalian tetap ingat terus pembelajaran ini, agar kalian tetap bisa terus dalam belajar matematika. Kalian harus belajarnya dengan cara menulis ya. Itu yang pertama. Kamu harus ditulis pakai alat tulis kalian. Tidak bisa matematika itu cuma diliatin aja, dipelototin, nggak bisa. Matematika cara belajarnya adalah dengan menggunakan alat tulis. Kamu oret-oret sendiri, kamu kerjakan. Yang pertama. Cara yang kedua, kamu setelah kamu tulis, kamu harus sering mengulang. Kamu nggak bisa matematika cuma sekali tulis doang langsung bisa dan ingat, tidak. Kamu harus sering-sering mengulang sendiri, belajar mandiri, mengerjakan tugas-tugas sendiri. Nggak ada tugas dari Bapak Ibu Guru, kamu coba selesaikan sendiri, buka matematikamu. Lalu kamu coba-coba kerjakan itu, atau buka internet, ada soal, silakan kerjakan. Begitu cara belajar matematika. Semua orang begitu, yang pintar matematika, ya. Silakan kamu tanya aja ke semua orang gimana cara mereka belajar. Kebanyakan dari mereka dengan cara dikerjakan, ditulis, dan diulang-ulang agar kamu bisa menguasai konsep dan cara penyelesaiannya.
Semoga video ini membantu kalian. Semoga kalian tetap terus semangat untuk belajar, mencoba. Karena matematika harus dicoba. Matematika nggak bisa dibaca, nggak bisa dilihat, harus dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.